حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله. Kepada yang sama kita muliakan, kepada para pimpinan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam serta para tokoh yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita semua. Kita doakan kepada para habaib kita, para tokoh-tokoh kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqamahannya, diberkahi perjuangan dakwahnya, dan diberikan kemenangan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, rangkaian acara yang telah kita mulai sejak kemarin yang terus berlanjut hingga pagi ini, tidak lain tidak bukan kita berkumpul ini adalah untuk menyambut kepulangan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kenapa kepulangan ini perlu disambut? Kenapa kita harus berusaha, harus mengeluarkan daya dan upaya untuk menyambut kepulangan guru kita? Karena ada ungkapan mengatakan, jangan pernah melupakan sejarah. Yuk mari kita lihat bagaimana sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau kembali dari hijrahnya beliau dari kota suci Madinah menuju Makkah yang dikenal dengan istilah Fathu Makkah, di mana saat Fathu Makkah hal-hal yang dulu menjadi sesuatu yang tidak masuk di akal, yang dulu ibadah menjadi sulit, yang dulu beribadah untuk menghadap diri kepada Allah menjadi suatu hal yang menjadi sukar untuk ditunjukkan di tengah masyarakat. Namun setelah Fathu Makkah, segala yang dulunya menjadi sulit menjadi mudah. Kemudian dengan Fathu Makkah ini, ketika Nabi kembali ke kota suci Makkah, menjadi daerah yang begitu Nabi suka, begitu Nabi cinta, kembalinya Nabi menjadi suatu sejarah yang sampai hari ini kita rasakan bagaimana hasilnya. Bagaimana kalau kita mau menyamakan kejadian dulu hingga hari ini, bagaimana terjadinya Fathu Makkah bukan begitu saja terjadi. Sebelum Fathu Makkah ada berbagai perang yang banyak korbannya dari sahabat kita, yang telah menghancurkan daripada berbagai macam yang dimilikinya, dari harta, nyawa, jiwanya, taruhkan untuk kemajuan daripada perjuangan dakwah Islam. Kemudian ada satu hal yang menarik. Sebelum terjadi Fathu Makkah ada Sulhul Hudaybiyah, adanya perjanjian damai yang di kasat mata lihat saat itu umat Islam dianggap kalah, umat Islam banyak dirugikan. Namun subhanallah, ada hal yang menarik. Imam Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqhus Sirah memberikan taklid yang menarik dalam ayat ini. Di dalam kejadian ini, di mana Imam Al-Buti mengatakan bagaimana perjanjian Sulhul Hudaybiyah kita bisa melihat hasilnya dengan terjadinya Fathu Makkah, dengan dibukanya kota suci Makkah, sehingga Nabi dengan para sahabatnya mampu masuk ke kota suci Makkah tanpa adanya banyak pertumpahan darah. Di dalam kisah ini Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan, la nusra bidun Islam sahih, tidak akan ada kemenangan tanpa Islam yang benar. Kalau kita melihat ketika terjadinya 411, kemudian berlanjut dengan 212, ketika 411 banyak korban dari kalangan umat Islam, banyak yang jatuh karena tembakan gas air mata
mata dari pihak kepolisian. Banyak upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk membuat chaos ketika 4/11. Tapi saat itu di bawah pimpinan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shah, dengan Islam yang sahih, dengan manhaj Islam yang benar, manhaj Islam yang sahih, yaitu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya tidak boleh kita melakukan suatu revolusi, pertumpahan darah, merebut kekuasaan jika bukan dari pemimpin yang memiliki kufur bawah, kepemimpinan yang berada dengan kekafiran yang telah nyata. Saat itu jika imam besar mengungkapkan kalimat seram, kalimat perang, dengan mudah istana diruntuhkan, dengan mudah kepemimpinan bisa diambil. Karena berapa banyak yang berkumpul pada saat 4/11, 3 juta makhluk berkumpul pada saat itu, tidak lain tidak bukan hanya untuk membela Allah dan Rasulnya. Tapi dengan korban yang muncul saat itu, ada yang luka, ada yang matanya hampir buta, ada yang sampai meninggal dunia. Tapi itu tidak menjadi pemicu untuk mengambil kekuasaan. Kenapa? Karena la nusra biduni Islam yang sahih. Tidak akan ada kemenangan tanpa Islam yang benar. Dengan kepemimpinan Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shah, kita dibawa, kita diajak, kita dijaga dengan Islam yang benar, dengan Islam yang tepat. Kemudian setelah itu Imam Al-Buti mengatakan, la islama biduni ubudiyatin lillah. Tidak akan ada Islam yang benar, tidak akan ada keislaman yang kuat tanpa ada penghambaan. Tidak akan ada penghambaan yang kuat, tidak akan ada daripada Islam yang benar kecuali dengan penghambaan yang kuat. Bagaimana kita lihat saat terjadi 4/11, umat begitu taat dengan ulamanya, begitu mendengar peran daripada ulamanya untuk senantiasa menemani, untuk senantiasa mendengarkan apa yang diungkapkan oleh para ulama. Ketika ulama kita Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shah mengatakan sabar, sabar dan sabar, itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwasanya komando dengan satu komando dengan ulama itu menjadi kunci kemenangan kita. Kemudian berlanjut ke 212, saat itu ada perjanjian antara guru-guru kita dengan pihak kepolisian yang banyak disangsikan oleh para umat saat itu. Dikatakan kenapa banyak kita mengalah, tapi ternyata setelah 212 kita melihat bagaimana perjuangan itu menjadi lebih luar biasa. Artinya kembalinya Al-Habib Muhammad Rizik bin Hasan Shah ini menjadi momentum untuk kita. Kita jadikan Fathul Mekah jilid 2, kita jadikan di Indonesia untuk menjadi cikal bakal Indonesia kembali menjadi negara bersyariat. Takbir, takbir, takbir. Ketika Fathul Mekah, apa yang Nabi lakukan ketika saat itu? Nabi masuk ke kota suci Mekah, Nabi meminta kunci Ka'bah untuk menghancurkan berhala-berhala, menghancurkan kemusyrikan. Maka saat ini, kalau dulu Nabi menghancurkan daripada patung-patung yang disembah oleh kafir Quraisy, saat ini tugas kita ialah menghancurkan berhala-berhala yang mengatur Indonesia, menghancur daripada negeri kita, dari politiknya, dari ekonominya. Kita hancurkan segala bentuk kemusyrikan yang mereka mengatur kita. Berapa banyak naga-naga yang mengatur daripada kepolisian kita, berapa banyak berhala naga yang mengatur daripada TNI kita. Maka dengan Fathul Mekah, dengan kembalinya imam besar, ini menjadi momentum kita untuk menghilangkan segala bentuk kehambaan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ini kita bisa menjadikan kemenangan ada di tangan kita, kemenangan ada di tangan umat Islam. Karena tidak akan ada kemenangan tanpa adanya Islam yang benar, tidak akan ada Islam yang benar tanpa ubudiyah kepada Allah yang benar. Dengan adanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muncul jiwa pengorbanan. Karena Imam Al-Buti juga melanjutkan setelahnya, tidak akan ada ubudiyah yang benar, tidak akan ada ubudiyah yang tepat kecuali adanya tadhiyah, adanya pengorbanan, adanya bahtul juhud untuk mengeluarkan segala kemampuan di dalam babul jihad, di dalam pintu perjuangan. Maka tidak akan ada kemenangan kalau tidak ada pengorbanan di antara kita. Maka saya mau tanya, siap jaga imam besar? Siap berjuang untuk imam besar? Siap berjuang untuk Islam? Takbir, takbir,
Allah. Datangnya kita untuk menjaga Rasulullah, menjaga agama Allah. Karena imam besar tidak bisa kita pungkiri menjadi motivator untuk kita, menjadi semangat perjuangan kita. Bagaimana kalau semangat itu padam, maka akan menuturkan perjuangan. Tapi dengan niat ridha ikhlas kepada Allah, itu akan membangkitkan semangat kita untuk terus berjuang. Saya mau tanya, siap berjuang? Siap bela Allah? Siap bela Rasulullah? Siap bela NKRI? Takbir! Takbir! Kalau besok imam besar pulang, kalau hari ini sampai, kalau kapanpun imam besar sampai ke negeri kita, kalau ada yang macam-macam untuk menyolek imam besar kita, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.